warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mutiah, mahasiswi IAIN Kebumen, Prodi PAI semester 3. Video ini saya akan membahas tentang RPP yang telah saya buat pada minggu sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan RPP saya akan menjelaskan secara singkat pengertian RPP dan tujuan dari RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Selanjutnya, yaitu tujuan dari RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian, itu fungsi dari RPP sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Nah, di sini saya akan menampilkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama yaitu identitas, berisi tentang sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, pertemuan keberapa, dan materi. Sekolah, saya mengisi dengan madrasah, sanawiyah atau MTS, mata pelajaran, akidah akhlak, kelas 7 semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, pertemuan ke-1 dan materi akidah Islam. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian, mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasar, yaitu menghayati nilai-nilai ajaran akidah, kemudian menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, memahami dalil, dasar dan tujuan akidah Islam, menyajikan fakta dan fenomena keberadaan tentang akidah. Kemudian indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian akidah Islam. Kedua, mengidentifikasi dalil tentang akidah Islam. Yang ketiga, menjelaskan dasar dan tujuan akidah Islam. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi tentang akidah Islam, diharapkan peserta didik mampu menghayati nilai ajaran akidah Islam, menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, memahami dalil dasar dan tujuan akidah Islam, dan menyajikan fenomena dan fakta keberadaan tentang akidah Islam. Kemudian metode pembelajaran yang saya ambil yaitu 3M. Yang pertama media, metode, dan materi. Strategi pembelajaran yang saya ambil tidak jauh dari metode pembelajaran, yaitu media seperti telepon genggam, laptop, kemudian metode dengan metode daring atau vCall. Materi bisa pengetahuan bisa menggunakan kuis, penugasan mengerjakan soal, diskusi menggunakan via WhatsApp group. Selanjutnya materi. Yang pertama yaitu akidah Islam.
adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini keberadaannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Selanjutnya, dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian, pondasi akidah Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pencipta dan Maha Segalanya. Yang keempat, 3 unsur dalam akidah Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir, iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, ihsan bentuk perbuatan baik kepada Allah ataupun kepada sesama. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti berisi tentang kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Kemudian mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi pengertian akidah Islam. Kemudian critical thinking, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pengertian akidah Islam. Selanjutnya yaitu collaboration atau kolaborasi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, presentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengertian akidah Islam. Selanjutnya yaitu komunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Selanjutnya yaitu creativity. Guru dan peserta didik membentuk kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pengertian akidah Islam. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanya kembali hal-hal yang belum dipahami. Kemudian yang terakhir itu penilaian yang berisi tentang sikap, lembar pengamatan, pengetahuan dengan lembar kerja peserta didik, dan keterampilan dengan kinerja dan observasi diskusi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.